tinggi-tinggi tangan kita di hadapan Tuhan, menyembah dan memuji pujian ini. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu.
Tuhan katakan, kau beri yang ku pinta, kau beri yang saat Tuhan pasti akan menemui setiap orang yang mencari dan musuh. Tuhan akan bukakan pintu bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
pada kilauan disembuhkan dan menikmati mujizat kuasa Tuhan. Karena kami mau menjadi orang-orang yang berdampak bagi orang sekitar kami Tuhan. Dan kami mau mendisiplinkan hidup kami untuk kami tinggal dan hidup di dalam firman-firman-Mu. Dan biarlah janji-Mu Tuhan menjadi penghiburan serta kekuatan kami. Karena itu Tuhan, di sepanjang ibadah pagi hari ini kami mau bersukacita, kami
Dia berjaya, Dia ternama di atas segala raja. Biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang pemenang. Kita hidup sebagai orang yang dimerdekakan. Jangan cepat putus asa, tapi tetap kuat, tetap strong, tetap punya pengharapan, tidak gampang menyerah. Sebab di dalam Tuhan selalu ada kekuatan yang baru. Amin. Kalau kita merasa lemah, kalau kita merasa sudah gak berdaya, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan yang baru, sehingga kita tetap hidup di dalam kebenarannya. Kita tetap hidup di dalam firman-firmannya. Dan hidup kita menjadi dampak buat orang lain. Haleluya. Mari siapkan hatimu, hatiku, semuanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkaulah segalanya buat kami Tuhan. Engkaulah segalanya di dalam hidup kami. Engkaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaanmu.
Bela kami terus untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ajar kami untuk tetap mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Engkau memberi kami napas hidup, Engkau memberi kami kesehatan, Engkau memberi kami waktu untuk beribadah. Dan hari ini Tuhan, kami mau dengan dengaran akan firman, ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu, urapi hamba-Mu, lama setiap umat-Mu yang beribadah pada hari ini. Dan kami percaya kuasa Tuhan terjadi begitu saja. Mukjizat Tuhan itu terjadi begitu saja. Yang sakit disembuhkan, yang sedang gundah gulana hatinya Tuhan buat tenang, yang sedang sedih Tuhan buat sukacita, dan yang sedang mengalami pergumulan Tuhan kasih jawaban yang pasti bahwa dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan selalu ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam berkat nama Yesus yang siap menikmati berkat firman Tuhan, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak Saudaraku. Hari ini minggu terakhir di bulan Juli, dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan yang baru, bulan Juli ya. Tak terasa sudah setengah tahun, satu semester kita menjalani tahun 2022. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau firman Tuhan berkata bahwa waktu hidup kita itu sangatlah singkat, itu benar adanya. Tak terasa sudah setengah tahun kita menjalani tahun ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mau kasih info ya, minta doa untuk Bapak Ibu dan Saudara ya. Nanti sore saya berangkat ke Sumatera untuk melakukan pelayanan di daerah Lampung. Ya, kiranya ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kiranya doa Bapak Ibu dan Saudara menyertai pelayanan saya nanti bersama tim yang dari Jakarta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini ya, saya ingin mengajak saudara untuk ya pandai mengucap syukur ya. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Saudaraku, ini sudah saya post di grup ya. Hidup bukan ya tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Untuk menjadi yang terbaik itu sebenarnya sesuatu yang mudah, tapi untuk melakukan hal yang baik itu sesuatu yang sangat rumit dan sukar. Kenapa? Untuk menjadi baik itu terjadi untuk diri kita sendiri, tapi untuk berbuat baik kepada orang lain itu dibutuhkan harga yang harus dibayar. Ya. Saya meluangkan waktu, saya meluangkan hati, saya meluangkan tenaga untuk melakukan hal yang baik di tempat lain sampai harus keluar pulau. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Hidup bukan tentang siapa yang terbaik, tapi siapa yang mau berbuat baik. Ya, siapa yang mau berbuat baik, ya, itu sesuatu yang wow, sesuatu yang luar biasa. Ya, kalau anak-anak muda itu berkata wow, keren kalau seseorang itu mau berbuat baik kepada orang lain, ya. Karena berbuat baik pada diri sendiri itu sesuatu yang sudah lazim, sesuatu yang sudah biasa, dan hari demi hari itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi berbuat baik kepada orang lain itu sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Karena harus ada sesuatu yang dikorbankan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersyukur, ya.
topiknya pandai mengucap syukur. Kenapa harus ada kata pandai, saudaraku? Ya, mengucap syukur itu sesuatu yang biasa. Ya, dengan kata-kata puji Tuhan, haleluya, ya, Tuhan Yesus baik. Ya, itu terjadi untuk terbaik untuk diri kita, tapi bukan hal baik untuk orang lain. Ya kan? Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, itu fokus kepada diri kita, bukan untuk melakukan hal yang baik untuk orang lain. Siapa yang mau berbuat baik kepada orang lain? Ya, kepada orang lain itu terkadang kita pilih-pilih siapa yang harus saya lakukan sesuatu untuk yang baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, ya, itu berdasarkan skala prioritas. Menurut saya, skala prioritasnya adalah siapa yang mau menerima kebaikan saya, itu yang akan saya beri. Kalau sesuatu yang saya berikan kepada orang lain tidak diterima dengan baik, lebih baik itu saya berikan kepada orang lain. Jadi ada skala prioritas dalam berbuat baik. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, pandai mengucap syukur dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal itu ya segalanya, ya, segala situasi, baik sehat maupun sakit, baik senang maupun susah, ya, baik tertawa maupun menangis, ya. Kalau saudara membaca ayat yang ke-16, saudara akan membaca di situ, tetaplah senantiasa bersukacitalah senantiasa. Ya, di ayat 16, ini ayat 18, saudaraku, Tesalonika 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, ya. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu tidak peduli hari ini hujan, tidak peduli hari ini panas, ya. Tidak peduli, ya, pada waktu sakit, ya. Kok sakit kok suruh mengucap syukur, ya, saudaraku. Kalau orang yang sakit bisa mengucap syukur, itu satu kekuatan untuk bisa sembuh, ya kan? Karena berani menertawakan diri sendiri, saudaraku. Karena berani punya pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan mau menyembuhkan penyakit kita, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita berani mengucap syukur dalam kondisi susah, kita berani, ya, menghadapi kenyataan, ya. Faktanya kehidupan di luar sana itu memang susah, ya. Saudaraku, saudara kalau mendengar, melihat, menonton, ya, pidato presiden hari-hari terakhir kemarin, saudara akan mendengar informasi bahwa banyak negara-negara di dunia ini mengalami kebangkrutan. Sampai-sampai Presiden Jokowi, ya, mau mengambil resiko untuk turun mendamaikan dua negara yang sedang konflik berperang. Bukan berarti tidak ada resiko untuk nyawanya ketika terjun dalam daerah konflik peperangan, saudaraku, ya. Sehingga presiden kita, presiden Indonesia, berani mendatangi daerah konflik. Bukankah kalau presiden kita itu mau mencari aman, dia tidak akan melakukan hal itu, karena sekali peluru nyasar lewat sudah, tamat sudah, ya, saudaraku yang dikasih. Tapi pemimpin kita adalah pemimpin yang luar biasa, yang berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang baik buat dunia. Bukan hanya soal Indonesia, tapi buat dunia, ya.
ada banyak negara hari-hari ini sedang mengalami gonjang-ganjing ekonomi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kebutuhan harga sembako sudah mulai meningkat. Apakah kita bisa mengucap syukur? Apakah kita mau mengeluhkan? Waduh, mahal sekali harga telur. Saudaraku, kenapa harga telur menjadi naik? Saudaraku tidak tahu pergumulan ya peternak ayam petelur yang selama 22 tahun itu bangkrut. Selama pandemi mereka mengalami gagal panen. Ya, mereka diombang-ambingkan oleh situasi yang namanya PPKM, penyekatan. Ya, ketika melakukan pengiriman, ya, itu memakan waktu yang lama, butuh biaya yang lama. Sementara pakan ayam sudah mulai naik melambung tinggi, harga telur jatuh. Ya tidak salah kalau harga telur mencapai ya 27.500, kemarin turun menjadi 26.500. Gak tahu hari ini berapa Bu Titi? 28 di warung normal ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya, faktanya kemarin saya datang ke tukang potong rambut sudah naik 2.000 jadi 12.000. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya, tiket pesawat dari Balikpapan ke Lampung 2 minggu yang lalu kisaran 1,9 sekian. Tapi per minggu kemarin sudah mulai naik menjadi 2,3 juta. Akhirnya teman saya gagal untuk bisa berkumpul bersama-sama dalam pelayanan hari Senin besok. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Apakah kita bisa mengucap syukur ketika kita sedang berada dalam situasi yang sulit? Ya, ketika kita sedang dalam kondisi terpuruk, ya, apakah kita bisa mengucap syukur? Makanya mengucap syukur itu dibutuhkan keahlian, dibutuhkan kepandaian. Ketika kita merasa capek dalam bekerja, ya, yang diharuskan, ya, seperti kemarin melihat Pak Victor, ya, ketika latihan pelayanan ibadah, ya, langsung berangkat dari pabrik. Setelah selesai latihan, ditunggu lagi di pabrik, kembali lagi ke pabrik. Pulang jam berapa, Pak? Wow, luar biasa. Apakah Pak Victor tidak mengalami capek sehingga punya alasan, aku tak libur dulu ya ibadah dan pelayanannya, badanku lelah? Kira-kira wajar gak? Normal gak? Baru pulang jam 7. Saudaraku, kemarin hari Sabtu weekend, happy ending, happy family, ya kan? Bersukacita bersama waktu keluarga. Tapi waktunya Pak Victor dibuat bersukacita dengan mesin-mesin pabrik. Ya, kalau tidak punya waktu dan cara untuk mengucap syukur, saya kira lelah. Aduh, aku pengen istirahat, aku pengen tidur. Ya kan? Itu yang kerja, ya, weekend itu harusnya libur. Tapi ada banyak orang yang masih melakukan pekerjaannya karena dituntut untuk bekerja, sudah. Tapi bagi orang yang freelance, harusnya bisa mengatur waktunya lebih maksimal, sehingga punya cara, sehingga pandai untuk mengucap syukur. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang pertama, setiap ada pergumulan pasti ada jalan keluar. Saudara harus
meyakini hal ini. Setiap ada pergumulan atau masalah, pasti ada jalan keluar. Makanya harus punya kepandaian untuk mengucap syukur supaya jalan keluar itu tampak terang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, ketika ada masalah, ketika ada pergumulan, yang hendak saya tegaskan bahwa pergumulan dan masalah itu sesuatu yang menyusahkan, dan ada penderitaan, dan ya, saya pastikan bahwa orang yang memiliki pergumulan dalam hidupnya, memiliki masalah dalam hidupnya, itu pasti ada penderitaan yang dialami dan dirasakan. Ya, pergumulan hari ini contohnya adalah ketika kita sedang sakit, itu penderitaan. Pergumulan atau hari esok kita merasa khawatir. Apa yang terjadi dengan besok, bagaimana besok, apa yang terjadi dengan besok. Pergumulan untuk masa depan. Ada banyak orang lebih, ya, mengkhawatirkan tentang hari esok, padahal dia lupa bahwa hari ini kita punya pergumulan. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi hari ini kita punya pergumulan. Kenapa kita mau mengkhawatirkan hal besok yang belum tentu terjadi? Dapatkah kita menambahkan sehasta saja dengan kekhawatiran kita, kata Tuhan? Ya? Ketika khawatir, apakah bisa menyelamatkan hidup kita? Ketika khawatir, apakah bisa melunasi hutang-hutang kita? Ya kan? Ketika kita khawatir, apakah dengan serta-merta sangkutan kita lunas? Tidak. Yang jelas, pergumulan hari ini untuk melunasi sesuatu yang kita tanggung, ya, hari ini harus bekerja, dapat penghasilan supaya kesusahan besok tertutupi. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kekhawatiran hari ini yang harus diatasi. Makanya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Masalah kita, saya mau pastikan bahwa itu di bawah kekuatan rata-rata kita. Sekali lagi, ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, yang tidak melebihi kekuatan kita. Artinya, pergumulan kita itu kapasitasnya di bawah kemampuan kita. Sebenarnya kita adalah umat pemenang yang bisa mengatasi setiap masalah, tantangan, pergumulan, kekhawatiran, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya perlu dicarikan cara untuk mengucap syukur. Ya. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Orang yang mana mengucap syukur dikasih kekuatan oleh Allah untuk mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kalau ada pergumulan, jangan lari dari masalah, tapi masuklah dalam masalah itu supaya menemukan jalan keluar. Kalau kita punya pergumulan, ya, bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar kalau kita tidak ada di dalam pergumulan itu? Ya, sekali lagi, saudara, ya, bagaimana cara Tuhan memberikan jalan keluar kalau kita tidak ada dan masuk di dalam pergumulan itu?
yang sedang sakit bertahun-tahun, ketika dia berharap Tuhan memberikan jalan keluar, maka dia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya sedang sakit. Bukan pura-pura sakit, ya, melarikan diri dari kenyataan. Kalau kita berkata, aku harus hadapi kelemahan tubuhku, sakit penyakitku bersama Tuhan, akan memberi kekuatan Tuhan itu, ya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Berbeda kalau orang-orang menghindari pergumulan supaya tidak mengalami pergumulan. Adakah di antara kita yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam satu hari sekalipun? Setiap bangun pagi sudah ada rasa khawatir. Setiap bangun pagi sudah ada keluhan kesehatan, aduh gak enak badan. Setiap bangun pagi sudah ada keluhan badanku pegel-pegel. Ya, apalagi yang sudah mulai umur di 40 tahun ke atas. Ya, ketika bangun pagi rasanya diikat belikat ini, ya, terasa ada kaku-kakunya, ya kan? Karena tidurnya miring. Terus ketika bangun pagi sudah terasa bahwa lidahnya itu terasa pahit, berarti asam lambung sudah mulai naik. Nah, tadi Tante Kiarto, ya, tensinya lagi naik kok, Pak. Padahal normal tidur biasa. Saudaraku, hadapi, ya. Tapi kalau kita khawatir, ya, tensi itu akan semakin naik. Kenapa? Otak kita bekerja dengan keras, memikirkan yang tidak bisa kita lakukan, sehingga kita stres, ya, suhu badan naik, tensi naik. Saudaraku, sama dengan orang kena gula darah. Kok nggak turun-turun ya? Pengalaman Bu Elina? Tiap hari dicek gula darahnya, kok stres. Tiap minggu 2-3 hari dicek, nggak turun-turun, stres. Akhirnya tambah meningkatkan kadar gula itu, stresnya meningkat. Tapi ketika di bawah happy, lah normalnya orang cek, ya, kontrol itu berapa hari sekali, berapa minggu sekali, berapa bulan sekali. Yang harusnya mengalami signifikansi, ya, perubahan nyata dalam prosedur kontrol kesehatan 3 bulan. Kalau tiap minggu dicek, ya nggak ada perubahan. Wong harusnya dicek kontrol, ya, yang mengalami perubahan yang bisa akurat itu 3 bulan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dicek tiap minggu, ya, sekali cek 15.000, sekali cek satu strip 15.000, satu strip 15.000. Yang harusnya cuma paling tidak minimal 1 bulan sekali. Kecuali kalau ada keluhan, ya, kepalanya berat, ya, sudah di sini naik, ya kan, berat, terus ngantuan. Nah itu sudah mulai waspada, saudaraku ya. Nah, bagaimana kita bisa mengucap syukur itu? Yang butuh yang namanya kepandaian. Yang setiap ada pergumulan pasti ada jalan keluarnya, supaya kita dapat minta kekuatan Tuhan, saudaraku. Kekuatan Tuhan itu apa? Menerima kenyataan. Ya, faktanya ternyata saya sudah tidak muda lagi. Ya, faktanya saya sudah tidak sekuat dulu lagi. Ya, sudah mulai ada keluhan-keluhan, ya kan? Ketika duduk terlalu lama, berdirinya agak susah. Itu fakta. Nah, bagaimana cara menikmati hidup yang berdiri pelan-pelan? Saudara yang dikasih Tuhan, itu pandai.
pandai mengucap syukur. Bukan berarti pandai itu langsung pandai, tapi mari kita belajar pandai untuk mengucap syukur. Ya. Kalau dulu tiap malam begadang, tiap hari makan mie instan, tidak apa-apa. Sekarang, kemarin saya ditinggal istri saya pergi sama anak-anak, ya, tinggal nonton, tinggal bersih sama anak-anak sekolah minggu. Saya makan siang itu 2 mie instan. Kemudian 2 jam 3 jam kemudian saya bikin lagi 2 mie instan. Malamnya apa yang terjadi? Ya, ternyata gusi saya mulai ngenyut. Nah, karena faktanya dulu pagi siang malam makan mie instan nggak masalah. Tapi sekarang ya 3 kali sehari, wah, gusinya dicenung, faktanya tidak kuat lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu harus disyukuri karena ada alarm dalam diri kita. Ya, saudara. Tapi tadi malam saya bikin lagi. Karena apa? Oh, sudah sakit, ya? Semalam jam 1, ya, saya belum tidur. Kalau malam minggu saya biasa sampai jam 2, jam 3, jam 4. Saudara lihat ya postingan dan mengantuk jam berapa? Ya. Jam 1 saya bikin mie instan. Ya, cukup 1 saja. Ya. Kenapa? Kalau kebanyakan saya takut nanti ada masalah lagi, harus bawa konstan lagi ya Pak ya. Ya, oke saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap ada pergumulan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, setiap ada pergumulan ditutup dengan kebahagiaan. Percayalah saudara bahwa setiap masalah itu ada berkat yang tersedia bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ya. Setiap ada pergumulan ditutup dengan kebahagiaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Apabila kita menerima suatu masalah, kesusahan, penderitaan, sakit penyakit, percayalah bahwa masalah itu ada batasnya. Di balik masalah ada berkat Tuhan yang menanti. Kok bisa? Masalah ada berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percaya gak percaya? Ya. Sebagai profesi dokter, dia dapat rezeki dari Tuhan kalau ada orang sakit. Betul tak? Kalau gak ada orang sakit ya, dokter-dokter itu tidak dapat pemasukan. Ya. Profesi tukang pijat, kalau tidak ada orang yang sakit, ya dia gak mijet. Bukankah masalah orang lain itu jadi berkat bagi dia? Masalah kita yang sedang sakit bukan jadi berkat bagi dokter. Zaman bila profesi dokter itu ya, kan niatnya mau menolong, iya mau menolong. Kalau gak ada yang ditolong, dia mau dapat penghasilan dari mana? Ragu yang dikasih Tuhan, ya. Semua ada menerima dan memberi, ya. Oke, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ketika orang setelah mengalami sakit, pasti ketika sakit dia akan mendapatkan perhatian khusus. Ya Tante Wawa, dapat perhatian khusus ketika mengeluh, aduh tensi pun naik, langsung dapat perhatian khusus. Saudaraku yang jangan tidak percaya. Ya, tadi malam sebelum latihan, orang-orang yang mau latihan itu datang. Jadi saya hampir tergeletak. Jalan saja sudah tidak kuat. Ya.
bicara saja sudah tidak bisa. Dan ketika saya pegang, ya, nggak bisa gerak, nggak bisa berdiri. Saya tahan, aduh berat banget. Digendong dia kesakitan, ya, digendong berat banget. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sebelumnya, ya memang ada masalah hati, ya kan? Kalau sedang adalah masalah hati, bad mood, ya kan? Ada masalah hati perasa tidak enak, pengen marah, pengen emosi, ya. Sekali keluar, kata-kata yang dikeluarkan adalah ngegas, dan itu yang membuat istri saya shock. Ya, akhirnya apa? Mulai intens, ya. Tidur dulu, baring dulu, ya, diambilin minum, dapat perhatian dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap ada masalah pasti ada berkat Tuhan yang menanti. Percayalah, kalau saudara berani mengucap syukur di hadapan Tuhan, ya, setiap ada pergumulan ditutup dengan kebahagiaan. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita punya masalah. Karena ketika akhir masalah dan masalahnya itu berakhir, maka ada berkat yang menanti. Bukankah pergumulan itu, pekerjaan itu juga pergumulan, ya kan? Pekerjaan itu beban berat yang harus kita pikul. Bukankah selesai bekerja kita bisa merasa lega? Terima kasih Tuhan, ya, terima kasih Tuhan, ya kan? Nikmati waktu-waktu setelah mengalami kesusahan, ya. Jangan susah terus gak bisa menikmati, saudaraku. Ya, bekerja sudah susah, bekerja sudah berat, tapi tidak bisa menikmati hidupnya. Wah, itu nggak enak hidup ini, ya. Sudah bekerja, ya, saudaraku. Ketika saya melihat tulisan itu sudah mulai membayar. Kenapa? Karena terlalu lama melihat layar HP. Ketika melihat tulisan itu sudah mulai sil, karena kebanyakan lihat layar HP, ya. Makanya ketika HP harus dimatikan, saya melihat tanaman supaya ada penyegaran kembali, menikmati hidup. Kenapa? Karena kerja kita banyak di HP, ya. Kalau pekerjaannya online, ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, setiap ada pergumulan semakin mengasihi Tuhan. Setiap ada pergumulan kita harus semakin mengasihi Tuhan. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Tuhan dijanjikan Allah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan, ya, itu berbicara tentang kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita sebagai umatnya, yang bisa kita nikmati. Mungkin nanti, tapi kalau nanti kelamaan, saudaraku, ya kan? Kalau nanti kelamaan, kenapa? Kalau bisa estafet, ya, tidak ada jeda, ya kan? Kan orang percaya mati sekali hidup dua kali, jadi langsung aja, ya kan? Mati, hidup, mati langsung hidup, ya. Jadi harusnya bisa menerima janji Tuhan, mahkota kehidupan ini di bumi dan di surga. Kemurahan Tuhan, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan.
Karena orang yang bertahan dalam pencobaan itu dia sedang mengalami proses. Di akhir proses, ya, itu ada hasil. Ya. Orang untuk menjadi sarjana dibutuhkan waktu 4 tahun. Kalau ada orang yang kuliah setahun sudah punya gelar sarjana, itu aneh. Beli. Ya. Kecuali gelar honor. Honorer kausa pemberian. Ya, kalau pemberian kan tidak bayar. Tapi kalau cuma kita belajar kuliah 1 tahun terus mendapatkan gelar, wah itu aneh. Untuk menjadi lulus SD butuhkan waktu 6 tahun. Untuk lulus SMP dibutuhkan waktu 3 tahun. Untuk lulus SMA dibutuhkan waktu 3 tahun. Lulus kuliah dibutuhkan waktu 3,5 sampai 4 tahun. Kalau lemot ya 5 tahun. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap ada pergumulan semakin mengasihi Tuhan. Dalam proses kita di dalam kelemahan, di situ aku kuat, kata Paulus. Ketika kita lemah, kita semakin dekat dengan Tuhan dan Tuhan akan memberi kita kekuatan. Ya kan? Itu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku, setiap ada pergumulan semakin mengasihi Tuhan. Itu salah satu cara untuk mengucap syukur, ya. Hanya orang yang tahu mengucap syukur yang dapat menikmati setiap berkat. Ya, sekecil apapun yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupannya. Hanya orang yang tahu mengucap syukur, ya, dia yang dapat menikmati setiap berkat yang ia terima. Tahu mengucap syukur. Salah satu orang pandai mengucap syukur, dia harus tahu mengucap syukur. Orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang dapat menikmati setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya kan? Puji Tuhan, hari ini penghasilan, pemasukan, ya, hari ini jualan lumayan, dapat sekian, ya, dinikmati. Ya. Hari ini ada customer, ada konsumen, ya, 1-2 dinikmati. Orang yang dapat menikmati akan diberikan tambahan berkat lagi kemudian. Itu hal yang pertama, tahu mengucap syukur. Salah satu cara untuk pandai mengucap syukur, ya. Hanya orang yang setia mengucap syukur yang dapat merasakan penghiburan Tuhan di kala kepiluan sedang menerpa, di kala sedih, di kala susah, di kala sakit, ya. Saudaraku, setia, tetap setia mengucap terima kasih Tuhan buat sakitku ini, ya kan? Sakit pun terima kasih. Lu iya dong. Kalaupun harus sakit, terima kasih, ya. Terima kasih Tuhan, saya harus istirahat, ya kan? Terima kasih Tuhan, kalau aku tahu bahwa aku ternyata usahaku yang kulakukan dengan sekuat tenaga, dengan pemikiranku aku dapat hasil yang maksimal, ternyata itu sia-sia. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyadarkanku, ya kan? Ada setia mengucap syukur. Hanya orang yang setia mengucap syukur yang dapat merasakan penghiburan Tuhan. Ada penghiburan di kala susah, ada penghiburan di kala, bahkan saudaraku, di kala ketika jualan tidak laku. Saudara pernah mengalami kerja tidak mendapatkan hasil, jualan tidak laku? Kemarin menjelang Lebaran H-3 saya jualan lagi di pinggir jalan, ya, di trotoar, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain selama 3 hari. Hari pertama tidak laku. Bawa mobil, keluar bahan bakar, keluar pertalite yang minimal 2 liter,
2 liter sudah 20.000. Lah belum makan ketika nongkrong nungguin seharian. Saya bersama dengan istri saya hamil 3 malam. Kita cuma ketawa-ketawa saja. Mengucap syukur, tetap setia mengucap syukur, saudara. Tahukah saudara khususan apa yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita ketika berani mengucap syukur? Ya. Ternyata dagangan yang kita tunggu itu tidak laku. Tapi ada orang yang jauh di seberang pulau beli. Kan berarti gak laku hari ini. Kan baru dikirim besok. Besoknya juga begitu. Laku cuma sepatu satu. Harga 50.000. 50.000 untuk beli bensin, untuk makan habis. Kita ketawa-ketawa saja. Ya. Hah? Anggap aja piknik di pinggir jalan. Udah panas, tiba-tiba jam 3 sudah hujan. Ya, tiba-tiba ya Noni sama maminya datang. Ngobrol saja di pinggir jalan. Jualan, laku. Setia mengucap syukur, ya. Saya bilang hari ini belum ada yang laku. Tapi cara Tuhan itu luar biasa. Setiap pergumulan ada berkat Tuhan menanti, ya. Karena jualan onsite-nya gak laku, saya ya online. Saya live streaming. Jualan saya live streaming. 5 menit, 10 menit kemudian celing. Saudara, saya ngomong sama istri saya ngomong sama Noni, saya ngomong sama Bu Elina. Puji Tuhan, jualanku gak laku hari ini, gak apa-apa. Puji Tuhan, aku bilang. Saya ngekek-ngekek di bawah pohon jati, di tempat pembuangan sampah. Gak apa-apa, jualanku gak laku. Wah, ternyata burung gagak itu masih ada, saudaraku. Sepatu, sendal saya gak laku, tapi ada yang bayar. Celing, dapatlah 1.000. Lumayan, 1.000 dagangan gak laku. Ya. Setia mengucap syukur, merasakan ada penghiburan Tuhan di situ, saudaraku yang dikasih. Selanjutnya, ya, orang yang tidak bisa mengucap syukur hari ini akan menjadi orang yang melupakan Tuhan di hari esok. Bukan kelupaan, memang ia lupa. Kalau hari ini saja tidak bersyukur, apalagi besok. Besok pasti udah gak ingat lagi Tuhan itu. Ya, karena pada faktanya, ya, orang yang melupakan Tuhan hari ini, kemungkinan untuk mengingat Tuhan di hari besok itu kecil. Jadi, orang yang tidak bisa mengucap syukur hari ini akan menjadi orang yang melupakan Tuhan di hari esok. Jadi belajarlah mengucap syukur hari ini dulu. Masalah besok udahlah besok aja. Hari ini ingat Tuhan, ya, ya. Besok kan juga hari ini. Kalau besok berkata hari ini juga, besoknya berkata hari ini juga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok doa lagi, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Besok doa lagi, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sampai minuman kopi kenangan aja. Bapak itu sudah beli kopi kenangan. Itu aja malam-malam jam 11 ada gedor-gedor pintu. Ada tukang gojek online yang ngantarkan minuman kopi kenangan jam 11. Jam 10 sampai jam 11 misalnya. Ditambah dengan martabak. Luar biasa. Siapa yang nyuruh?
saya lihat 2 tukang ojek yang membawa makanan masing, satu bawa kopi kenangan, satu bawa martabak, roti bakar. Nah, satu bawa kopi, satu bawa roti. Sudah. Jam segitu saya tengok ngebel-ngebel, ya saya nggak bukakan. Tiba-tiba HP saya berdering. Ya, bukain pintu. Loh, orang baru ngebel bukain pintu. Padahal ketika saya intip, bukan dia, tukang Grab. Iya, itu aku yang suruh. Sudah aku yang dikasih Tuhan. Kalau kita bisa mengucap syukur hari ini, pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Amin. Ya, mari kita belajar pandai untuk mengucap syukur supaya tidak melupakan Tuhan di hari esok. Ya, mereka yang pandai menemukan cara untuk mengucap syukur akan memiliki landasan yang kuat ketika badai hidup datang menerpa. Jadi pandai mengucap syukur buat masa depan kita itu berbeda. Ya, buatlah masa depan kita berbeda, buatlah masa depan saudara berbeda, supaya kita pandai mengucap syukur. Orang yang pandai mengucap syukur itu dapat menemukan segala cara untuk bersyukur kepada Tuhan. Jika kita bisa mengucap syukur dalam segala situasi, maka kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi tantangan, masalah, pergumulan. Kalaupun hari ini dagangan saudara belum laku, percayalah Tuhan sanggup memberkati saudara bukan melalui dagangan saudara. Itu yang harus dipercaya. Karena di balik semua masalah ada berkat Tuhan yang menanti. Berkat itu tidak harus melalui pekerjaan saudara. Terkadang berkat itu gratis untuk kita, tapi berbayar bagi orang lain. Karena yang memberikan orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita kadang menerima sesuatu kasih karunia, tapi orang lain bekerja sungguh-sungguh hanya untuk memberkati hidup kita. Bukankah kita harusnya bisa mengucap syukur? Ya, kalau saya sekarang ini menyadari ketika melihat dulu, ketika saya masih sekolah, ya, jujur, anak sekolah pasti pernah berbohong tentang hal keuangan kepada orang tuanya. Ya. Caranya berbohong itu pintar-pintar, apalagi kalau sudah mahasiswa. Karena mahasiswa itu banyak akalnya. Ya. Ada untuk ngeprint di lab. Nah, ada untuk ngeprint tugas, ada untuk beli buku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau anak-anakmu minta uang untuk beli buku, tapi ketika lulus kuliah dia tidak punya buku sama sekali, sudah dapat dipastikan dia telah berbohong dalam keuangan. Harusnya setiap orang yang sekolah kita punya buku pegangan di rumahnya masing-masing. Kalau saya jujur, saya pernah melakukan kebohongan itu. Jadi paham betul bagaimana cara anak itu mendapatkan uang melalui manajemen RAP. Apa Pak RAP? Rencana Anggaran Pembelian. Wah. SPP sekian, ya. Tugas sekian, beli buku sekian, fotokopi sekian, ngeprint sekian. Setelah dikirim sama orang tuanya, wah, happy. Itu saya dulu. Saya sadar bahwa yang saya lakukan itu salah dan membuat orang tua saya susah. Tapi bersyukur, ya, pada waktu itu banyak orang yang membiayai sekolah saya. Tapi saya juga melakukan suatu kejahatan. Kenapa? Ya, karena saya pernah juga membohongi mereka tentang hal itu. Ya. Makanya hari ini saya sudah
sudah yang kedua untuk berniat membayar hutang-hutang dosa saya. Ya, kenapa? Kalau dulu saya pernah jahat kepada mereka, hari ini saya mau membalas dengan kebaikan untuk melakukan hal yang baik untuk mereka. Yang pernah saya lakukan itu untuk mereka, sekarang saya mau berbuat baik untuk mereka, walaupun harus bayar harga. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, mari kita belajar untuk mengucap syukur, ya. Mari kita belajar untuk menikmati hari yang Tuhan berikan. Apapun keadaan saudara, ada mukjizat itu datang ketika kita punya cara untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Pemain musik disilakan maju ke depan. Kalau kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, ya, kita bisa mengatakan kepada Tuhan dengan satu pujian, Kaulah segalanya, ya, segalanya. Siapa? Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita berkata, Bapakku, Bapa yang baik. Kaulah segalanya,
bersyukur dengan cara kami untuk dapat beribadah, bisa bersyukur dapat memuji Tuhan dalam setiap ibadah, dapat mengerjakan ucapan syukur kami dengan bertindak berbuat baik kepada orang lain. Dan tidak lupa ketika kami mengucap syukur Tuhan, kami juga melakukan hal yang baik untuk diri kami. Sehingga ketika kami melakukan hal yang baik untuk diri kami juga dapat melakukan hal yang baik kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk tetap setia mengucap syukur, dan ajar kami untuk tahu bagaimana cara untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Salah satunya Tuhan, ajar kami untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Saudara yang tahu bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup saudara, katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah menikmati berkat firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan yang akan diedarkan oleh para petugas kolektan, dan juga ada persembahan untuk dana perbaikan atau renovasi pastori. Itu ada di kotak di belakang kameramen. Kita akan angkat pujian betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua kata-kata. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berkata, Yesus atas segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dasarnya Allah kita. Dia berkata, atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Pak Jantu Narwastuti. Shalom. Ya, hari kemarin ada yang ulang tahun. Oh, Mas Jo, selamat ulang tahun. Hari kemarinnya lagi ada yang berulang tahun lagi, Papi Ner. Selamat ulang tahun, Pi. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, hari kemarinnya juga ada lagi Ibu Selamat. Selamat ulang tahun, Tante. Tuhan memberkati. Ada yang berulang tahun. Ya, terpujilah nama Tuhan. Ketika kita bisa berulang tahun di bulan ini, artinya Tuhan masih kesempatan kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Mari kita sama-sama belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, ada pengumuman tambahan, ada undangan dari keluarga Pak Cipto, Bu Cipto, maaf, Mas Unggul. Ya, saya membacakan untuk saudara pernikahan adiknya Mas Unggul, Saudara Tio dan Saudara Rizka. Pemberkatan
nikah hari Sabtu tanggal 2 pukul 9 di GKI Deli Panjaitan. Terus hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Juni ya 29 Juni di rumah bertempat di Tanjung Jalan Pahlawan Gang 5 RT 1 RW 3 29 itu hari Rabu ya Juni. Berapa besok berarti? Berapa besok? Pemberkatannya tanggal 2 Juli. Bikin acara sendiri di rumah Tanjung ya. Bapak Ibu dan saudaranya ada undangan dari keluarga Bu Cinta. 2 Juli. Acara di rumah hari Rabu 29 Juni, Rabu depan ya, di rumah Tanjung. Sementara pemberkatan dilakukan Sabtu 2 Juli di GKI Panjaitan. Demikian pengumuman hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Saya menyebut Bapak Ibu saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan pulang. Dan sebelumnya kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kita lewati. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hari ini ya, terkhusus buat jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang minggu yang sudah kami lewati, dan terkhusus hari ini berdoa untuk Mbak Ayu, berdoa untuk Mas Jo, berdoa untuk Tante Hani, dan doa untuk Pak Giarto yang Tuhan sudah kasih kesempatan untuk dapat menikmati sampai hari ini, untuk tetap dapat setia dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan umatmu ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan umatmu ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Kiranya Tuhan menjadikan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya. Berkat yang tidak lazim menjadi bagian dalam berkat. Tuhan, kami berdoa pada hari ini juga untuk kota kami, kota Purwokerto, untuk Kabupaten Banyumas dan sekitarnya, Barlismas Caket. Kiranya Tuhan memberkati kota kami, Tuhan memberkati daerah kami, Tuhan melawan dengan berkat Tuhan, pulihkan ekonomi, Tuhan memberkati masyarakat, pulihkan ekonomi masyarakat, pulihkan pekerjaan mereka, pulihkan penghasilan mereka di dalam berkat nama Yesus. Berkat Tuhan curahkan dalam kehidupan orang-orang yang mau mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemimpin kami. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Berdoa buat presiden dan wakil presiden. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat, kekuatan, dan perlindungan, proteksi Tuhan turun terjadi atas pemimpin kami, sehingga dapat mengendalikan, memimpin bangsa ini keluar dari keterpurukan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mendengarkan setiap keluh kesah kami dan pergumulan kami. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sudah mulai menua, yang sudah mulai usia lanjut, yang sudah mulai lemah tubuhnya. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan pulihkan, memberikan kekuatan dan kesehatan dan sukacita. Berdoa untuk Pak Cinto, untuk Pak Giarto, berdoa untuk Bu Giarto, berdoa untuk Bu Cinto, berdoa untuk Pak Slamet, Bu Slamet, berdoa untuk Oma Lukas, berdoa untuk Bu Sriati, berdoa untuk Bu Darsono, berdoa untuk Ama Suju,
berdoa untuk Pak Kuncoro, berdoa untuk Pak Ju. Kiranya Tuhan menolong kehidupan mereka di masa tua. Berikan penghiburan dan sukacita, berkat kesehatan, pemeliharaan Tuhan itu terjadi dalam berkat nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita pulang dengan menerima doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati rumah tangga saudara. Tuhan memberkati keluarga saudara, pasangan saudara, suami, istri, bahkan anak-anak saudara. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang baru setiap pagi diperintahkan mendatangi hidup saudara. Berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidup saudara yang setia. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati warungmu, tokomu, Tuhan memberkati jerih lelahmu. Di dalam berkat nama Yesus, berkat keuntungan demi keuntungan, profit demi profit terjadi dalam kehidupanmu. Apa yang sudah kau kerjakan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan dan hidup dalam berkat nama Yesus. Yang siap untuk mengucap syukur katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan Saudara. Shalom.